Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmin maw'ud sirra wa jahra bid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan sehat walafiat panjang umur dalam keadaan masih taat kepada Allah, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan masih bersama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih senang kita dan dimudahkan kita untuk menghadiri majelis taklim yang insya Allah semua ini adalah wasilah perantara untuk kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ridha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidaklah akan seseorang bisa mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya kecuali setelah menjalankan ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah, dan tidaklah dapat melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mendapatkan ilmu agama. Dan tidak dapat mendapatkan ilmu agama mereka yang hanya tidur saja, harus dengan menghadiri majelis ta'lim. Maka inilah kenikmatan yang tiada tara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai hambanya yang masih dipilih oleh Allah untuk menjalankan menghadiri majelis ta'lim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi kajian daripada Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah seorang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang memiliki ilmu yang sangat luas, dan beliau bukan hanya orang yang duduk di depan mihrabnya saja, di atas sejadahnya dengan tasbihnya saja, tidak, akan tetapi beliau memiliki keluasan ilmu agama dan mengamalkan ilmunya dengan sebenar-benarnya. Maka karena itu mengaji daripada kitab-kitab beliau, orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmunya itu lebih lebih mendapat manfaat dan lebih barokah ketimbang daripada mengaji daripada kitab yang mana orangnya tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Maka karena itu al-ilm al-amal qabla al-ilm, mengamalkan dulu sebelum mendapatkan kita belajar ilmunya. Itulah thariqah ajaran daripada salafun saleh, orang-orang terdahulu. Mereka memberitahu kepada bagaimana cara makan, cara minum, cara tidur, cara puasa. Lalu mereka memberitahu secara praktek, lalu setelah itu baru memberitahu secara tulisan, secara bahasa. Tujuannya agar benar-benar kita ini bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang beliau sudah berikan kepada kita. Kita lanjutkan lagi daripada fardu-fardus shalah, fardu-fardunya shalah. Kita sampai di pas fardu yang disebutkan thumma al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban thumma sujudu marratain. Lalu fardunya salat selanjutnya setelah i'tidal, setelah rukuk adalah i'tidal. Wa yatma'innu fihi, dan hendaknya bertumakninah di dalam i'tidal tersebut. Apa itu i'tidal? I'tidal menurut bahasa adalah al-istiwa wal istiqamah. I'tidal itu kalau segi bahasa hanyalah tegap. Jadi kalau ada orang berdiri tegap berarti orang itu i'tidal. Iya betul, menurut bahasa. Tapi kalau secara syariat pengertian i'tidal adalah kembalinya seseorang yang sholat tadi ke tempat yang mana sebelum rukuk. Sebelum rukuk orang ngapain? Ya belum tentu ya, barangkali itu orang tidur kan sakitnya. Sholatnya tidur sakit kan belum tentu berdiri tegap ya. Atau mungkin duduk sholatnya kan belum tentu ya. Jadi secara syariat intinya adalah kembali daripada orang yang sholat tersebut kembali keadaan seperti sebelum dia rukuk. Yaitu apa keadaannya? Kalau dia berdiri sholatnya berarti berdiri tegap. Ini disebutkan daripada ya. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya i'tidal itu adalah rukun qasir, rukun yang pendek.
yang memberi fasal atau perbedaan antara rukuk sama sujud. Jadi setelah orang rukuk sebenarnya langsung sujud bisa, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar langsung sujud. Tapi dibuat di dalam syariat bahwasanya rukuk dulu terus i'tidal biar ada pembedanya. Rukuk, i'tidal, harus setelah itu sujud. Ini tadi. Itu hanya penjelasan penjabaran sedikit saja. Tapi intinya yang perlu dipahami syarat-syarat daripada i'tidal ada 6. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Tujuannya biar kita sholatnya sah. Jangan sampai kita sholatnya tidak sah. Nah, inilah salah satu manfaat daripada hadir majelis taklim. Ini. Biar apa? Biar ngerti cara ibadah kepada Allah secara benar. Nah, jadi Habib Nagib memberitahu kepada kita, jangan kita fudul, pingin tahu ada ini, pingin tahu ada itu dan lain sebagainya. Ya, hal semacam itu yang sering terjadi. Bahkan kita sering dengar cerita ini mungkin, atau mungkin tahu namanya. Sayyidina Hatim Al-Asom. Beliau dijuluki namanya Asom. Asom itu artinya tuli. Gara-gara apa? Gara-gara demi menjaga daripada muru'ah, harga diri seseorang. Demi menjaga harga diri seseorang, beliau pura-pura tuli padahal beliau tidak tuli. Jadi ketika suatu saat beliau itu tadi mau mampir ke rumahnya orang, ada hajat, ternyata setelah dia memanggil namanya orang itu menjawab. Setelah itu ternyata orang tersebut, maaf, kentut dia. Wanita ini kan kentut yang punya rumah. Malu dia. Akhirnya ketika malu, Hatim ini menjaga perasaannya sehingga seakan-akan tidak dengar. Siapa di luar? Saya tidak jawab ya. Terus agak keras, siapa yang di luar? Dengan suara yang keras. Lalu saya Hatim. Oh iya saya Hatim. Oh ada perlu apa? Akhirnya dibuka. Ada perlu apa? Merak-merak tuli. Akhirnya wanita itu merasa tenang. Alhamdulillah. Ternyata kiwang budek memang ya. Berarti rak ketemu di sini. Hal semacam ini kita bisa ambil pelajaran. Beliau yang sehat pura-pura. Nah kita ini yang masalahnya yang tidak tahu sudah diumpetkan masih dikorek-korek. Ini parahnya ya. Handphone. Ya seperti Habib Nagib contoh. Orang telepon depan kita. Ini kejadiannya saya telepon, selesai telepon. Ya Waalaikumsalam. Ya makasih. Loh mau ke Semarang Pak ya? Kayak bisin aja Pak. Dari tadi ini sebenarnya dengarkan orang ini ngomong apa? Ya. Pura-pura tidak dengar sudah tidak tahu. Kalau dia tanya baru. Ya. Kecuali kalau urusannya bersama-sama, ya tidak apa-apa. Sama teman-teman, ya temannya telepon. Di mana lewat mana? Lewat sini. Di mana? Ya itu baru tidak apa-apa ikut nimbrung. Ini urusan dia pribadi. Ngomong lagi, halo iya. Oh ya sebentar. Sakit ya, oh ya sebentar, panas ya badannya. Saya sebentar tak cari ke rumah sakit, sebentar tunggu. Tahu-tahu kita tidak usah ngomong orang lain, kita yang ngaji. Kalau orang lain kan tidak ngaji ya, yang ngaji ini tadi. Terus kita ngomong, Pak anaknya sakit panas Pak ya. Dokter ini 24 jam Pak. Loh, jenengan ini malah mau tahu urusan. Kalau dia nanya, baru tidak apa-apa. Atau dia ngomong sendiri, ngomong sendiri. Aduh, di mana ya dokter ya? Aduh, anak saya badannya. Begitu dia ngeromel sendiri, mungkin kita mau kasih. Tapi kalau kita dari hasil mendengarkan itu yang memang ini repot, ya repot sekali. Tapi taklimnya itu tak penting, ya amalkan itu yang penting. Nah, di antaranya nanti manfaat daripada taklim ini yang kita ketahui. Yang pertama syaratnya i'tidal ada 6. Yang pertama an yasihha qablahu. Jadi ada beberapa syarat dari setiap rukunnya sholat itu sama dengan syarat-syarat yang sebelumnya. Sebenarnya begitu. Hanya saja diulang-ulang lagi agar kita paham. Yang pertama an yasihha qablahu. Harus sholat yang rukun yang sebelumnya sah. Kalau rukun yang sebelumnya tidak sah, selanjutnya tidak sah. Seperti penjelasan yang sebelumnya. Selanjutnya an la yaqsida bi ghairah. Hendaknya tidak bermaksud kecuali hanya untuk i'tidal. Ya. Jangan rukuk terus kaget melihat tikus lewat, astagfirullahaladzim. Terus dia kaget berasisan lewat.
i'tidal, nggak sah. Ya. Harus benar-benar karena mau i'tidal. Walau ra'afa min syai'in lam yakfi. Kalau dia mengangkat badannya atau niat i'tidal karena takut sesuatu, enggak sah i'tidalnya itu. Harus karena i'tidal ya niat i'tidal. Ya. Yang ketiga adiyat ma'ina fi yang disebutkan di dalam kitabnya Habib Ahmad bin Zain juga di sini disebutkan tumak ninah di dalam i'tidal. Tumak ninah itu kita pahami berdiam sejenak selama kadar membaca subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Tegap berhenti sejenak kadar subhanallah. Nah, berarti kita sudah i'tidal. Sudah i'tidal terus kok kita bergerak. Misal contoh garuk, yang penting tidak membatalkan sholat ya. Menggaruk atau mungkin tangannya sedikit goyang ataupun menerapkan kopiah yang sekiranya tidak maka setelah itu kok sah. Selanjutnya an yakuna tuma'ninatu yaqinan. Nah, ini 4 syarat ini setiap rukun harus ada. Ya. Hendaknya tuma'ninah secara yakin. Kalau tidak yakin tuma'ninah, sebenarnya tuma'ninah itu sepele. Tapi kalau tidak diperhatikan tidak sah. Sami Allahu liman hamidah, goyang nggak ada berhentinya. Enak. Akhirat itu sami Allah liman rabbana lakal hamdu Allahu akbar. Langsung ruku. Sudah tidak sah dia i'tidalnya, bisa tidak sah sholatnya menjadi batal karena gerakannya lebih dari 3 kali. Itu yang perlu diperhatikan. Goyangan tangan setelah i'tidal itu yang harus diperhatikan. Ya. Paham tidak gambarannya ya? Sami Allah liman goyang terus ya. Loh, kalau disedekapkan makruh hukumnya. Sami Allah liman hamidah sedekah makruh. Gerakannya biarkan. Kalau gerakan itu gerakan memang seperti tangan. Kalau tangan dilepas gini, pasti kan ada gerakan memang bawaannya. Tidak jadi masalah, tidak membatalkan. Tapi kalau enggak, gerakannya itu dibuat-buat. Nah, seharusnya cuma 1, bila cukup. Ini enggak goyang. Batal sholatnya. Yang kelima, an yansiba figara dhahrih. Ya. Hendaknya tulang punggungnya itu harus tegap. Ya. Kalau masih bungkuk seperti ini, maka belum sampai batas berdiri. Loh, kalau orangnya bungkuk ya lain cerita. Orang yang sakit itu beda sama orang yang sehat. Orangnya bungkuk lain lagi. Enggak, ini sehat ya. Harus seperti ini, tegap. Jadi kalau Allah Akbar subhanallah, sami Allah liman hamidah, belum sampai berdiri sudah ruku, Allah Akbar sudah sujud, tidak sah. Sami Allah Akbar. Belum sampai tegap. Jadi harus ada ketegapan dulu. Ya. Jadi setelah tegap baru. Selanjutnya yang keenam, an la yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadril Fatihah. Hendaknya tidak memanjangkan i'tidal melebihi daripada zikir yang sudah disyariatkan di dalam i'tidal tersebut. Sami Allahu liman hamidah Rabbana, terus minhuma. Itu kalau lebih dari itu atau lebih dari surat Al-Fatihah, itu sama surat Fatihah, panjang surat Fatihah, lebih daripada itu atau lebih daripada surat Fatihah, maka sholat i'tidalnya menjadi batal, maka sholatnya pun menjadi batal. Paham ya? Jadi ojo kedawan, kecuali di rakaat kedua di waktu sholat subuh, di rakaat terakhir di sholat subuh. Lebih dari itu boleh. Kenapa? Karena itu tempatnya kunut. Ada yang mengatakan, para ulama, sebagian ulama mengatakan semua sholat di rakaat terakhir, i'tidal terakhir, semua sholat lebih panjang boleh. Kenapa? Karena itu tempatnya kunut. Jadi kunut itu ada yang namanya kunut nazilah, ada yang kunut yang kita baca subuh itu. Jadi ada 2. Kunut nazilah itu dibaca ketika kejadian-kejadian seperti ada gempa dan lain-lain sebagainya, sering dibaca harusnya setiap sholat. Jadi kalau memang dibaca kunut itu, ya, maka boleh dipanjangkan. Tapi kalau tidak dibaca kunut, walaupun di rakaat terakhir tidak boleh untuk panjang lebih daripada kunut. Tapi kalau baca kunut boleh. Paham ya? Jadi ada sedikit penjelasannya. Rakaat terakhir lebih panjang daripada zikir yang sudah disyariatkan boleh kalau membaca kunut.
Kalau tidak membaca kunut maka tidak dibolehkan. Ini perbedaan daripada dua ulama tadi. Ada yang mengatakan pokoknya rakaat terakhir boleh panjang. Mau baca nggak mau baca? Paham ya? Mau baca dikir ketemu nggak mau baca. Tapi hampir jarang orang yang mau manjangkannya. Terus sedang cepet-cepet pasti ya. Sami Allah menhamida. Nah sedang pinginnya ini baru kok yuk kesel loh sami Allah menhamida pinginnya dosor ya. Allah Akbar. Ya, langsung sujud. Ini jadi daripada rukun sholat, yaitu fardunya sholat yang disebutkan adalah al-i'tidal. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di taklim yang selanjutnya, yaitu tentang tatma'innu fihi wujuban thumma as-sujudu marratain. Ya, selanjutnya rukun selanjutnya adalah sujud 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, dan semoga Allah Ta'ala berikan banyak umur, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya